Selamat datang di Pak Bos Channel khusus pelajaran kimia. Jika Anda kesulitan belajar kimia, tontonlah video-video pembelajaran saya di Pak Bos Channel. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Semoga membantu. Terima kasih. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya, Pak Bos. Kali ini materi yang mau kita bahas adalah materi kelas 10 tentang sifat periodik unsur, yaitu tentang jari-jari atom, keelektronegatifan, energi ionisasi, dan afinitas elektron. Kita mulai yang pertama, jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke kulit terluar dalam satu atom. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, kulit atom itu bertambah satu, sehingga jarak dari inti atom ke kulit terluarnya semakin jauh. Maka jari-jari atom dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar. Dalam satu periode tentunya kulitnya sama. Kalau misalnya dia periode 4, berarti semua kulitnya 4. Tetapi karena elektron valensi itu bertambah dari kiri ke kanan, sehingga elektron di kulit terluar itu bertambah besar, sehingga daya tarik dari kulit terluar ke inti atom semakin kuat. Jadi kalau daya tarik semakin kuat, tentunya dia makin mendekat, sehingga jari-jari atomnya semakin kecil. Maka dari gambaran SPU ini dapat kita simpulkan bahwa jari-jari atom itu yang terbesar bisa kita lihat pada kulit yang paling bawah dan pada posisi yang paling kiri. Jadi paling bawah, paling kiri. Maka nanti dia makin ke kanan makin kecil. Begitu juga kulit berikutnya makin ke atas makin kecil, dan juga nanti jari-jari atomnya ke kanan juga makin kecil. Maka kita simpulkanlah nanti bahwa jari-jari atom yang paling kecil itu adalah pada bagian atas yang paling kanan. Jadi sekali lagi, paling bawah, paling kiri itulah jari-jari atom yang terbesar, dan paling atas, paling kanan itulah jari-jari atom yang terkecil. Untuk memudahkan kita menentukan urutan dari jari-jari atom terkecil ke terbesar, marilah kita lihat contoh soal berikut. Kita misalkan ada 4 unsur, antara lain A dengan elektron 13, B dengan elektron 14, C dengan elektron 31, dan D dengan elektron 32. Maka bagaimanakah mengurutkan keempat unsur ini dari jari atom terkecil ke jari-jari atom terbesar? Tentunya yang pertama kita harus letakkan dulu unsur-unsur ini pada SPU. Karena SPU-nya terlalu besar, maka karena unsurnya hanya 4, cukup kita buat potongan SPU. Maka kita letakkanlah nanti unsur yang 4 ini pada potongan SPU. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan periode dan golongannya. Tentunya menentukan periode dan golongan, kita harus buat dulu konfigurasi elektronnya. Di mana unsur A elektronnya 13, maka konfigurasi elektronnya 283. Pada materi sebelumnya saya sudah menerangkan bagaimana cara menentukan periode dan golongan, di mana periode itu adalah sama dengan jumlah kulit yang terisi. Karena jumlah kulitnya ada terisi 3, di mana kulit pertama terisi 2, kulit kedua terisi 8, kulit ketiga terisi 3, maka kulitnya ada 3, maka periodenya pun 3. Dan golongan ini diambil dari elektron valensi. Khusus yang kita buat contoh soal ini adalah golongan A. Maka karena elektron valensinya 3, maka golongannya adalah golongan 3A. Demikianlah selanjutnya nanti untuk yang B, 14 elektronnya berarti 2, 8, 4. Maka jumlah kulit yang terisi 3, sehingga periodenya 3. Elektron valensinya 4, sehingga golongannya 4A. Kemudian unsur C yang elektronnya 31, maka konfigurasi elektronnya 2, 8, 18, 3.
maka jumlah kulit yang terisi sekarang ada 4. Maka unsur C terdapat di periode 4 dan golongan 3A karena elektron valensinya 3. Kemudian unsur D yang elektronnya 32. Konfigurasi elektronnya 2, 8, 18, 4. Maka periodenya 4 dan golongannya 4A. Kemudian kita letakkanlah unsur-unsur ini pada potongan SPU-nya. Cara membuat potongan SPU, kita buatlah kolom-kolom seperti SPU yang sebenarnya. Tetapi karena pada SPU yang sebenarnya periodenya ada 7, 1 sampai 7, tetapi karena pada soal ini unsur yang 4 ini hanya terdapat pada 2 periode, yaitu periode 3 dan 4, maka cukup kita tulis periodenya 3 dan 4. Dan golongannya pun hanya 2, yaitu golongan 3 dan 4. Maka cukup kita tulis golongan 3 dan 4. Kemudian kita letakkanlah unsur-unsur ini sesuai dengan periode dan golongannya. Di mana unsur A terdapat di periode 3. Inilah periode 3. Golongannya golongan 3. Berarti disinilah unsur A. Kemudian unsur B di periode 3 juga, di periode 3, tetapi di golongan 4. Berarti disinilah dia, unsur B. Kemudian unsur C sudah masuk ke periode 4 dan letaknya di golongan 3A. Berarti disinilah C. Kemudian untuk yang D tetap masih di periode 4, tetapi golongannya golongan 4. Disinilah D. Maka seperti yang saya katakan tadi, untuk memudahkan kita melihat siapa jari-jari atom terbesar, cukup dilihat paling bawah. Yang paling bawah itu ada 2, C dan D. Kemudian lihat paling kiri. Paling bawah paling kiri adalah C. Berarti C lah jari-jari atom yang terbesar. Kemudian untuk melihat jari-jari atom terkecil, lihatlah yang paling atas. Yang paling atas ada 2, A dan B. Dan yang di atas itu yang paling kanan adalah B. Maka jari-jari atom terkecil adalah B. Jari-jari yang atom terbesar adalah C. Tentunya A dan D di antaranya. Tadi saya katakan, duluan kita lihat dulu yang paling bawah, periode 4. Di periode 4 ini ada 2, C dan D. Siapa yang terbesar? C. Berarti berikutnya adalah D. Barulah masuk ke A, baru B. Jadi kalau kita mau mengurutkan jari-jari atom dari yang kecil ke terbesar, maka kita tulis yang pertama adalah B. Ya, kita tulis dulu yang pertama B. Maka B lah di sini, B, kemudian baru A, kemudian baru D, dan kemudian baru C. Jadi sangat mudah ya. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan periode golongan supaya bisa kita letakkan pada potongan SPU. Setelah kita letakkan pada potongan SPU, kita lihatlah tadi bagaimana sifat-sifatnya, di mana jari-jari atom terkecil paling atas paling kanan dan jari-jari atom terbesar paling bawah paling kiri. Contoh soal kedua. Diketahui unsur A elektronnya 3, B 12, C 15, D 8. Pertanyaannya sama dengan yang pertama tadi, menggambarkan potongan SPU dan mengurutkan jari-jari atom dari kecil ke besar. Tetapi di soal nomor 2 ini ada tambahannya, mengurutkan keelektronegatifan dari kecil ke besar. Perlu saya jelaskan bahwa sifat jari-jari atom dengan keelektronegatifan adalah 2 sifat yang bertolak belakang. Artinya jari-jari atom yang kecil itu keelektronegatifannya besar, atau jari-jari atom yang besar keelektronegatifannya kecil. Jadi caranya sama dengan yang pertama tadi, kita buat dulu konfigurasi elektron dari semua unsurnya. Ya, A karena elektronnya cuma 3, berarti konfigurasi elektronnya 21. Maka A itu terletak di periode 3 golongan 1A. Kemudian B yang 12, berarti konfigurasi elektronnya 2, 8, 2. Terletak pada periode 3 dan golongan 2A. Kemudian yang C, elektronnya 15, berarti konfigurasi elektronnya 2, 8, 5. Berarti periodenya 3, golongannya 5A. Kemudian unsur yang D, elektronnya 8, berarti konfigurasi elektronnya 2, 6. Berarti terletak pada periode 2 dan golongan 6A.
Kemudian kita letakkanlah unsur-unsur ini pada potongan SPU, di mana unsur ini hanya terdiri dari 2 periode, maka periodenya kita tulis periode 2 dan 3. Tetapi golongannya ada 4, yaitu golongan 1A, 2A, 5A, 6A. Maka kita tuliskan semua golongannya. Kemudian kita letakkanlah unsur ini, kita letakkan unsur ini sesuai dengan periode dan golongannya. Yang A periode 2, golongan 1A, berarti disinilah A-nya. Kemudian unsur B terdapat di periode 3. Periode 3 golongan 2A, berarti disinilah B. Kemudian yang C periode 3 golongan 5A, berarti disinilah C. Dan yang D periode 2, di atas ini periode 2 tapi golongan 6, berarti disinilah D. Berarti mudahlah kita lihat sekarang siapa yang paling atas paling kanan, itulah jari-jari atom terkecil. Siapa yang paling bawah paling kiri, itulah jari-jari atom terbesar. Jadi mengurutkan dari jari-jari atom dari kecil ke besar adalah D, ya, D, kemudian A, kemudian C, barulah B. Karena saya katakan tadi bahwa sifat keelektronegatifan itu kebalikan dari jari-jari atom, di mana tadi jari-jari atom terbesar adalah B, itu menjadi keelektronegatifan terkecil, ya. Berarti kalau mengurutkan keelektronegatifan dari kecil ke besar, kita mulailah dari B, barulah yang kedua terbesar di jari-jari atom C, itulah menjadi kedua terkecil, ya, di keelektronegatifan. Selanjutnya adalah A, barulah D. Jadi demikianlah cara menentukan potongan SPU dan mengurutkan sifat periodik jari-jari atom dan keelektronegatifan dari beberapa unsur. Baiklah, di sini saya sediakan soal latihan, antara lain unsur F elektron 9, Na11, Cl17, Li3 dan K19. Tentukanlah potongan SPU-nya dan juga tentukan urutan unsur-unsur tersebut menurut bertambah besarnya jari-jari atom, dan juga urutkan unsur-unsur tersebut menurut bertambah besarnya keelektronegatifan. Gunakanlah contoh di atas tadi untuk menyelesaikan soal berikut ini. Selamat berlatih. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa, salam sehat.